Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah dan perkembangan komputer. Nah, termasuk etika yang berkembang seiring dengan berkembangnya komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita bisa mampu menjelaskan sejarah etika komputer dan bagaimana komputer itu telah mengubah masyarakat. Nah, mengubah masyarakat itu maksudnya apa saja dampak-dampak sosial yang ditimbulkan kepada masyarakat itu maupun kepada budayanya pada yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Nah, mungkin gambar berikut tidak asing lagi bagi kita, jadi saat ini terdapat perbedaan yang signifikan pengertian dari bolos. Nah, kita ketahui bolos itu merupakan suatu pelanggaran etika atau sesuatu yang berubah di dalam etika masyarakat. Nah, jika sebelum 2020 atau sebelum pandemi, bolos itu dikatakan jika dia keluar tanpa izin dari lingkungan sekolahnya. Nah, kemudian setelah adanya pandemi 2020 sampai saat ini, bolos itu jika dia mematikan mikrofon ataupun videonya. Nah, hal ini atau perubahan pengertian dari bolos ini atau perubahan yang disebut dengan pelanggaran etika ini berubah seiring dengan berubahnya memang perkembangan komputer yang ada sekarang, atau lebih spesifiknya adalah pembelajaran yang awalnya tatap muka sekarang berubah jadi online. Nah, sama seperti untuk bolos, pengertian bolos dulu dan sekarang ini, kita juga akan mempelajari apa-apa saja sih yang berubah seiring dengan berkembangnya komputer pada zaman dulu ke komputer yang sekarang. Jadi kita akan melihat lebih detail lagi bagaimana komputer itu berubah dan apa saja etika yang berubah di dalam seiring berkembangnya perubahan komputer itu tadi di dalam masyarakatnya. Nah, yang pertama kita awali dari evolusi komputer dulu. Kita lihat di sini komputer yang pertama itu ditemukan pada tahun 50 sampai 60-an. Nah, istilah komputer pertama kali disebut dengan ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, jadi di sini si ENIAC ini lebih bersifat seperti memanfaatkan atau pengaplikasian dari Turing Machine yang mungkin sudah kalian pelajari di matematika diskrit. Jadi setiap perhitungan di awal atau perhitungan di awal itu bisa ditentukan sendiri apa yang ingin dihitung. Nah, jadi si ENIAC ini justru lebih ke mengubah cara perhitungannya itu hanya melalui menggunakan kabel-kabelnya yang digeser atau diubah tempatnya. Kemudian masuk ke 1970, di sini sudah terdapat atau sudah ditemukan mainframe oleh perusahaan IBM yang mungkin saat ini juga masih tetap ada, tapi penggunaannya kalau dulu itu mainframe-nya ini lebih banyak digunakan untuk perusahaan dalam menyimpan datanya, sekarang lebih ke tetap menyimpan data juga dan lebih banyak digunakan sebagai servernya. Nah, lanjut pada 1980, di sini sudah terdapat client server. Jadi, kalau tadi sebelumnya pada 1970, kita hanya menggunakan mainframe-nya, hanya satu mainframe, 10 tahun kemudian sudah terdapat komputer atau klien-klien di masing-masing. Di sini juga sudah ditemukan Microsoft Office. Jadi, untuk mentransfer data itu bisa menggunakan si klien-klien ini tadi atau komputer. Kemudian lanjut 10 tahun kemudiannya lagi sudah ditemukan internet base. Jadi ditemukannya informasi yang sudah banyak digunakan oleh seluruh penjuru dunia melalui World Wide Web atau www.google yang mungkin segala informasi bisa ditemukan dari semua belahan dunia. Lanjut 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2000-an, sudah ditemukannya social computing. Jadi, sudah berasaskan media sosial yang bisa menjangkau kebutuhan sosial masing-masing orang. Nah, jadi terlihat di sini perbedaan dari yang awalnya hanya mementingkan kebutuhan perorangan, lebih besar lagi, kemudian transfer data yang akan lebih banyak lagi, kemudian lanjut di 90 yang informasinya itu bisa menyebar ke seluruh dunia, dan selanjutnya sosial media yang data itu atau kehidupan sosial itu bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, kita awali dari ditemukannya sebuah
komputer pertama itu, yaitu pada tahun 1940 sampai 1950. Nah, ini diawali dengan penelitiannya Profesor Norbert Wiener tentang komputasi yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas pada saat Perang Dunia Kedua saat itu. Nah, dari sini si profesor tersebut meramalkan bahwa komputasi modern yang ada sekarang ini pada saat itu akan bisa melahirkan perkembangan teknologi informasi yang akan jauh ke depan, yaitu dengan cara membentuk si Turing Machine itu tadi. Sehingga pada tahun 1950 lah komputer pertama itu ditemukan. Nah, kemudian pada tahun 1960 yaitu terjadinya perubahan dari ENIAC ke mainframe-nya, berawal dari Don Parker yang melihat bahwa terdapat ketidakprofesionalan dalam bidang komputer jika hanya menggunakan satu komputer saja. Jadi kalau misalkan si ENIAC tadi, satu perhitungan itu hanya dilakukan di dalam satu komputer, kemudian jika ingin mengubah perhitungannya, maka kita tinggal mengubah si kabelnya. Nah, hal ini ternyata menurut si Parker akan melanggar kode etik di dalam pengolahan informasi, terkhususnya agar terjadinya profesionalisme di dalam bidang komputer tersebut. Nah, akhirnya pada tahun 1970 ditemukanlah IBM mainframe. Jadi yang setiap servernya itu atau setiap mainframe-nya itu memiliki perhitungan tersendiri tanpa harus mengubah perhitungan sesuai dengan keinginannya. Pada tahun ini juga ditetapkan suatu kode etik bagi profesional dalam bidang pekerjaan komputasi atau yang akan kita pelajari nantinya yang disebut dengan ACM. Nah, kemudian 1970 Walter Mainer memunculkan istilah etika komputer. Nah, kalau misalkan yang tadi itu hanya sifat profesionalisme di dalam bekerja untuk perusahaan di sesama komputasi, untuk 1970 ini lebih mengutamakan ke kurikulum dan pedagogi para pengajar. Jadi pentingnya suatu transfer ilmu maupun transfer data di dalam satu tersebut ke beberapa kliennya. Hal inilah yang mengubah adanya Nah, mengacu dari hal inilah sehingga selain server juga ditemukan beberapa komputer yang dimanfaatkan untuk yang lebih banyak, yang pada saat itu lebih banyak dimanfaatkan untuk bidang pembelajaran. Kemudian pada saat 1990 yaitu munculnya World Wide Web. Di sini komputer dan server itu sudah dimanfaatkan untuk bisnis, yaitu agar bisnisnya semakin berkembang, maka suatu data atau suatu objek bisnis itu harus disebarkan sebisa mungkin atau seluas mungkin, sehingga terbentuklah Google sebagai pusat informasi yang bisa menyebarkan informasi dengan cepat dan sangat luas ke seluruh dunia. Nah, di sini adalah detail mengenai evolusi komputer itu tadi. Jadi kalau sebelumnya adalah kisah di balik perubahan komputer, kalau ini adalah spesifik mengenai apa saja yang berubah khususnya dalam bidang elemen listrik yang digunakan di dalam komputer tersebut. Jadi misalkan contohnya komputer chip itu baru ditemukan 1958, yang sebelumnya penyimpanan data itu hanya berupa transistor, sehingga data yang disimpan pun bisa lebih banyak lagi. Nah, kemudian di sini dapat juga kita lihat pada tahun 1982, di sini komputer sudah digunakan sebagai untuk tujuan bisnis. Jadi semakin banyak komputer yang dijual, maka akan semakin besarlah perusahaan tersebut. Jadi disinilah awal mula dari berkembangnya perusahaan-perusahaan komputer. Nah, kemudian pada tahun 2007 ditemukannya iPhone dan segala macam dan yang banyak digunakan untuk tujuan tertentu, lebih tepatnya banyak digunakan untuk kepuasan sosial masyarakat atau individu itu sendiri. Nah, sekarang kita belajar mengenai evolusi etika komputer. Etika komputer itu lebih tepatnya adalah analisa sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi komputer secara benar. Jadi, etika komputer di sini adalah bagaimanakah sifat atau dampak sosial yang timbul dari dalam menggunakan teknologi komputer seiring dengan formulasi ataupun kebijakan yang terdapat di dalam komputer itu sendiri. Jadi di sini adalah tabel level, kemudian tabel tingkatan dari
untuk setiap level dari si komputer tersebut, kemudian dia menukarkan apa saja di setiap levelnya itu, dan ini adalah contohnya, dan desain komputer pada zaman itu adalah seperti apa. Diawali dari level mekanikal atau teknologi, di sini menukarkan energi. Jadi yang sebelumnya lebih banyak menggunakan energi di dalam komputernya beralih ke gimana caranya untuk menghemat atau membuat energi yang lebih efisien lagi. Nah, contohnya di sini adalah dengan mengubah si hardware-nya, motherboard-nya, telepon, dan lain-lain. Desainnya itu lebih menggunakan si teknologinya itu tadi, seperti ini. Jadi ada komputer, ada handphone, ada laptop. Naik selevel lebih di atasnya lagi, teknologi telah memperhitungkan software dan device. Jadi kalau yang tadi hanya perangkatnya di luarnya saja, sekarang sudah lebih melihat apa saja perangkat lunak yang ada di dalamnya. Jadi lebih mengutamakan bagaimana suatu informasi itu akan diolah. Jadi contohnya adalah program, datanya, bandwidth-nya yang diolah, kemudian memorinya yang lebih ditingkatkan lagi. Human level personal atau psikologi. Di sini level human computer interaction. Jadi IT, yaitu yang tadi software dan device itu yang sudah ada, itu memikirkan kembali bagaimana hubungannya dengan manusia. Nah, di sini dia menukarkan atau dia menggantikan arti di dalam menggunakan si IT tersebut. Jadi dia setiap program yang akan diubahkan itu sudah memperhitungkan semantiknya, attitude, kepercayaan, dan juga ide-ide yang ada di dalamnya. Karena dia sudah memperhitungkan bagaimana interaksi manusia dengan si komputer itu tadi. Nah, kemudian lanjut ke level sekarang ini, yaitu level community atau sosiologi. Di sini dia sudah memperhitungkan norma-norma yang ada, budaya, hukum, dan juga kepercayaan ataupun kebiasaan yang terjadi di saat itu. Nah, jadi STS ini lebih social technical. Jadi STS ini merupakan tingkatan dari social technical system. Jadi sistem yang terjadi di dalam suatu komunitas itu bisa dipindahkan langsung atau mengadaptasi perubahan IT atau komputer yang terjadi pada saat itu. Atau mungkin pada saat kita sekarang ini sudah berada di dalam tahap si STS ini tadi. Nah, level-level yang terjadi di dalam tingkatan si komputer itu tadi tidak terlepas dari bidang ilmu yang ada di baliknya. Jadi di sini terdapat bunga komputasi, yaitu lintas ilmu apa saja sih yang akan mengubah pemikiran dari suatu teknologi itu digunakan. Jadi misalkan contohnya istilah IT yang kita tahu sekarang dengan AI atau Artificial Intelligence yang sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan di bidang biologi dan juga kesehatan. Nah, AI ini merupakan penggabungan dari psikologi dan juga engineering and physics. Jadi mereka bekerja sama untuk menciptakan atau bagaimana suatu artificial intelligence atau program. Jadi si ketiga ilmu inilah yang bekerja sama membentuk suatu konsep, yaitu artificial intelligence. Nah, contoh yang lainnya misalnya e-commerce. E-commerce itu merupakan keinginan untuk berbisnis atau ilmu berbisnis yang sudah menggunakan konsep komputasi atau computer science. Nah, kalau sebelumnya kita belajar banyak ilmu ternyata yang akan melatar belakangi berkembangnya suatu komputer itu atau suatu ide itu, ternyata yang disebut dengan ilmu-ilmu yang tadi itu adalah merupakan garis besar dari sains. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita dikatakan sains itu adalah biologi, IMA. Jadi kalau sebelumnya sains itu identik dengan IPA, yaitu biologi, kimia, fisika, nah ternyata sains itu merupakan suatu ilmu yang lebih menekankan pengetahuan dan sebuah proses. Kemudian sains di sini sains di sini lebih identik dengan ilmu yang bisa berguna dan juga selalu bersifat ongoing, artinya selalu berubah untuk setiap tahapannya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan teknologi ini identik dengan
berubahnya suatu teknologi itu artinya akan mengubah ke kreativitasan di dalam suatu bagian atau topik tertentu. Komputer teknologi ini, khususnya untuk teknologi komputer, juga akan mengubah bagaimana suatu perusahaan itu mengubah si operasi dan meningkatkan keuntungan yang digunakan di dalam. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan teknologi, dikatakan dengan teknologi itu adalah jika terdapat perubahan yang sangat besar di dalam kreativitas kita atau ke dalam sensibilitas dari suatu estetik dari sesuatu hal. Kemudian kalau misalkan disebut dengan teknologi komputer, itu artinya suatu teknologi tersebut mampu mengoperasikan atau memperlebar keuntungan mereka di dalam menghasilkan usaha di dalam. Jadi antara teknologi dan sains itu bisa. Nah, jika kita melihat hubungan yang ada di baliknya, ibaratnya adalah sebuah telur, terdiri dari putih telur dan kuning telur. Si putih telurnya itu adalah ibaratnya si sains, yaitu ilmu atau pengetahuan yang selalu ingin berubah. Kemudian si kuning telurnya itu adalah si technological science-nya. Jadi keinginan untuk menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian hasilnya adalah akan ditemukannya praktik dari si teknologi itu. Sedangkan si science-nya itu bisa berupa produktif art-nya. Jadi artinya si science itu adalah keinginannya untuk berproduksi, sedangkan si teknologikalnya itu adalah bentuk nyata dari suatu science itu bekerja. Nah, jadi bisa dibilang tanpa sains, teknologi tidak bisa diproses, sama seperti kuning telur tidak akan bisa terjadi kalau tanpa dilindungi oleh si kuning telurnya tadi. Nah, sains, atau dengan istilah lain, sains itu adalah bagaimana cara kita berpikir, sedangkan teknologi itu adalah bagaimana cara kita untuk melakukannya. Sama seperti teknologi yang tidak bisa ada tanpa sains juga tidak bisa ada tanpa teknologi. Jadi sebuah sains atau sebuah keinginan ilmu ingin berkembang tidak akan bisa terjadi jika tidak menggunakan teknologi. Misalkan contohnya di dalam suatu praktikum tidak bisa melihat apa saja yang berkembang di dalam suatu bakteri, misalkan tanpa tidak ada mikroskop. Nah, selanjutnya kita akan ke evolusi dari teknologi itu sendiri. Nah, jadi sebuah sains teknologi itu akan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Jadi di sini, nah kalau sebelumnya sains itu adalah keinginan untuk berkembang, nah yang membuat dia semakin berkembang lagi itu adalah masyarakat, adanya keinginan yang lebih. Kemudian teknologi adalah teknologi. Nah, kemudian teknologi itu digunakan untuk menyimpulkan segala sesuatu atau membuat segala sesuatunya itu lebih mudah, maka dia akan memanfaatkan si sains untuk membuat bagaimana sebuah teknologi itu atau suatu hidup itu akan menjadi lebih mudah juga. Nah, jadi ketiga hal inilah yang akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya komputer yang terjadi saat ini, yaitu antara sains, teknologi, dan juga keinginan masyarakat untuk. Kalau misalkan sebelumnya telah terjadi evolusi di dalam komputer, kemudian evolusi di dalam teknologi, yang erat hubungannya ternyata dengan sains dan masyarakat, di dalam masyarakat juga terdapat evolusi juga, atau yang dikenal dengan socio-cultural evolution. Di sini terdapat beberapa tahap atau perkembangan suatu masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat pre-industrial, industrial revolution, dan juga post-industrial society. Nah, pada tahap pre-industrial society, yaitu masyarakat pre-industri, masyarakat lebih menekankan kepada pertanian. Jadi mereka hanya menopangkan hidup mereka itu untuk hasil pertanian, di mana teknologi itu masih sangat minim. Masyarakat pre-industrial ini juga disebut dengan the agrarian society. Jadi segala sesuatunya itu, jika ingin mendapatkan sesuatu, maka mereka hanya memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian masuk ke masyarakat revolusi industri.
Di sini kemudian masuk ke Industrial Revolution, yaitu masyarakat revolusi industri. Di sini masyarakat sudah mengenal adanya keinginan untuk lebih. Jadi akan ada suatu saat keinginan manusia yang tidak bisa dihasilkan dari alam. Jadi di sini manusia sudah mengenal atau masyarakat sudah mengenal adanya sistem barter atau saling tukar-menukar barang atau layanan dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu post-industrial society, masyarakat di sini sudah menggunakan bisnis. Jadi masyarakat di sini tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tapi juga bagaimana mengembangkan atau meningkatkan kebutuhannya yang lebih lagi, dengan kata lain sudah mengenal adanya bisnis di dalam kehidupan sosial mereka. Nah, dari berkembangnya evolusi masyarakat ini sendirilah, maka teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu akan berkembang juga. Kemudian untuk materi sejarah dan perkembangan komputer saat ini, sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.